Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد وبشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakum Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, Majlis Ta'lim Hidayah Sakinah yang dalam lindungan dan penjagaan Allah Jalla wa Ala, melanjutkan kajian kita pembahasan tentang fikih wanita, yang dimana kita sudah menyelesaikan tentang ibadah solat secara umum dan termasuk juga solat jenazah dan berkaitan tentang masalah jenazah. Secara kupas tuntas kita sudah jelaskan. Semoga ibu-ibu dan bapak-bapak masih ingat apa yang telah disampaikan tersebut. Dan kita berlindung kepada Allah Jalla wa'ala, jangan sampai apa yang sudah kita pahami, sudah kita mengerti tidak diamalkan. Semoga itu menjadi kebaikan kita dan menjadi amal saleh kita yang bersama dengankan pahala. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk kepada bab yang selanjutnya, ini berkaitan tentang masalah zakat. Wanita pun ternyata berzakat jika wanita tersebut punya kekayaan, punya harta sampai nisab dan haul. Dan di kalangan para sahabiyah, para sahabat-sahabat wanita yang terkenal kaya, kita katakan salah satunya adalah Ibunda Khadijah. Termasuk juga kita katakan adalah istrinya Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu an yang bernama Zainab, yang pernah bertanya kepada Nabi SAW, bolehkah harta zakat ini diberikan kepada suami beliau yang bernama Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu an. Karena kita tahu Abdullah ibnu Mas'ud dalam kondisi ekonomi yang kurang, artinya fakir dan miskin. Kemudian Rasulullah SAW menjawab mengatakan itu boleh. Kenapa? Karena sedekahnya kita dan zakatnya kita untuk kerabat, untuk keluarga, itu kita mendapatkan dua manfaat, dua hasanat, dua pahala. Pahala yang pertama, pahala dikenakan berzakat, dan sebab kita berzakat tersebut menjadi kuat hubungan kita dengan keluarga kita dan kerabat kita. Kuat silaturahimnya. Itu yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita kalau berbicara tentang masalah zakat,
tentunya Bapak dan Ibu sudah mengerti ya, sudah paham. Pada kesempatan-kesempatan yang lalu sempat kita singgung. Semoga ibu-ibu masih ingat. Tapi saya yakin ibu-ibu pasti lupa. Apa itu yang disebut dengan zakat itu? Zakat kan secara umum ada dua. Ada zakat al-at'imah, zakat makanan, yang sering disebut dengan istilah zakatul fitri atau zakatul fitrah. Yang kita keluarkan ketika terjadinya atau ketika hadirnya Idul Fitri. Dikatakan zakatul fitri karena kita mengeluarkan zakat makanan ini ketika kita menjumpai Idul Fitri. Dikatakan zakatul fitrah dikarenakan tujuan kita mengeluarkan zakat makanan tadi itu untuk fakir dan miskin, untuk mensucikan kita yang sedang berpuasa ini atau yang sedang menjalankan 1 bulan penuh berpuasa di Ramadan. Mungkin saja ada khilaf, ada kesalahan, ada dosa bahkan yang kita lakukan. Semoga dengan zakat fitri atau zakat fitrah yang kita keluarkan bisa menghapuskan dosa-dosa kita dan bisa mensempurnakan pahala puasa kita. Kata Nabi dalam hadis sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau berdua, meridai ayahnya dan meridai anak beliau yang bernama Abdullah. Dikatakan oleh Abdullah, farada Rasulullah SAW zakatul fitri tu'matan lil masakin wa tuhratan lis-shaim anil lagwi wa rafas. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri untuk kita semua, tujuannya untuk memberikan makan kepada golongan fakir dan miskin ketika Idul Fitri, dan tujuan yang keduanya adalah untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa dari kelalaian dan kehilapan yang dia lakukan selama melakukan puasa Ramadan. Nah itu zakat apa? Makanan atau istilahnya zakat fitri atau zakat fitrah. Yang kita bahas ini adalah zakat mal, zakat harta. Pada kesempatan yang lalu sebenarnya sempat disinggung. Tapi ini sekedar mengingatkan yang disebut dengan zakat mal itu adalah mengeluarkan ya bagian yang khusus dari harta yang khusus dengan syarat yang khusus dan diperuntukkan untuk golongan yang khusus. Itu zakat mal. Mengeluarkan bagian yang khusus, mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang khusus dengan syarat yang khusus untuk golongan yang khusus. Jelas ibu-ibu? Saya ulangi lagi. Mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang khusus dengan syarat yang khusus untuk golongan yang khusus. Jelas ibu-ibu? Mengeluarkan bagian yang khusus. Kita tahu zakat itu bisa 2,5%, bisa 5%, bisa 10%, bisa 20%. Bahkan binatang ternak itu ada bagian hitungannya secara khusus lagi. Dari harta yang khusus, tidak semua harta yang kita miliki itu wajib untuk dizakati. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW, bahwasannya berkaitan dengan harta yang wajib dizakati itu cuma ada 5. Yang pertama an-naqdan wa ma yaqumu maqamahuma, emas, perak, atau yang kedudukannya statusnya itu sama seperti emas dan perak, yaitu mata uang. Jadi bisa dikatakan emas, perak, dan mata uang yang kita miliki itu wajib untuk apa? Dikeluarkan zakatnya. Yang kedua, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa'ala, al-an'am, binatang ternak. Itu pun sebatas 3 jenis hewan saja. Onta, sapi, atau yang sejenisnya seperti kerbau. Kemudian yang ketiga kambing atau yang sejenisnya seperti domba. Adapun ayam, bebek, angsa, kuda,
zebra, jerapah, dan lain sebagainya dari binatang-binatang ternak yang halal, maka secara zatnya tidak ada kewajiban zakat. Baru ada kewajiban zakat tersebut ketika kita bisniskan, ketika apa? Kita dagangkan. Baru apa? Terkena zakat. Nah, jadi harta yang kedua yang wajib dizakati itu adalah binatang ternak. Itu pun sebatas apa? 3 jenis hewan saja. Onta, sapi, dan kambing. Adapun yang lainnya dari binatang ternak tersebut terkenanya itu bukan secara zatnya. Tapi terkenanya tersebut dikarenakan dia membisniskan ya binatang-binatang ternak tadi. Ayam misalnya. Secara zatnya tidak terkena ya zakat. Tapi kapan ayam itu terkena zakat? Ketika kita dagangkan. Angsa secara zatnya tidak terkena zakat. Tapi kapan angsa itu terkena zakat? Ketika kita bisniskan, ketika kita jual. Begitupun juga bebek, sama. Baru terkena zakat ketika kita bisniskan, bukan kena zatnya. Dan itu masuk harta yang ketiga yang wajib kita zakati, yaitu barang yang diniagakan atau barang yang kita jual belikan. Sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala firmankan dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 267. Kata Allah Jalla wa'ala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, keluarkanlah ya harta kalian yang baik-baik dari hasil peniagaan yang baik, yaitu keluarkanlah zakat dari bisnis kalian yang halal. Naam. Itu harta yang ketiga yang wajib dizakati, yaitu apa? Barang yang didagangkan. Yang keempat, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala adalah hasil pertanian. Hasil pertanian. Hasil kita bercocok tanam. Itu pun cuma satu, yaitu al-qutul baladi. Makanan pokok negeri setempat. Seperti kita misalnya, makanan kita apa? Padi dan beras ya. Artinya yang terkena zakat berkaitan dengan hasil pertanian dan perkebunan cuma satu, yaitu padi. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 267, wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Dan zakatilah apa yang telah kami keluarkan dari tanah untuk kalian, yaitu hasil apa? Pertanian. Dan itu bersesuaian juga dengan firman Allah Jalla wa'ala dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 141. Surah Al-An'am ayat 141. Wa atu haqqahu yawma hasadih. Dan keluarkanlah zakat dari hasil pertanianmu ketika di hari memanen. Nah, adapun buah-buahan, mangga, rambutan, duku, secara zatnya tidak terkena zakat. Kapan itu rambutan, kapan itu mangga, kapan itu duku, dan kapan buah-buahan yang lain terkena zakat, ibu-ibu? Jika apa? Jika kita jual, jika kita bisniskan. Artinya kalau kita cuma sekedar bercocok tanam buah-buahan, ada duku, ada rambutan, ada mangga, ada anggur, ada apel. Niatan kita berkebun itu kita ingin berikan kepada bunda-bunda kita, tante-tante kita yang ada di Hidayah Sakinah. Saya yang bercocok tanam buah-buahan tadi itu terkena zakat enggak ibu-ibu? Nah, kesian, sudah tua, udah legend, jarang nerima buah-buahan. Kita sebagai keponakan kan kesian. Akhirnya kita bercocok tanam buah-buahan. Subhanallah, kita kirimin setiap panen, kita kirimin mangga ya, 5 dus sekalian. Subhanallah. Per orang, bayangkan 300
ya member daripada Hidayah Sakinah ini. Nah, subhanallah, yang legend-legend. Nah, kemudian juga ternyata kita ingin bercocok tanam ya sayur mayur. Bawang aja 3 jenis sudah, bawang putih, bawang merah, bawang bombay, tambah lagi daun bawangnya. Kemudian sayur mayur yang lainnya ya, wortel. Kemudian apa kita katakan kacang-kacangan. Kemudian berkaitan tentang yang lainnya berkaitan dengan sayur mayur itu cabai ya. Nah, subhanallah cabai aja macam-macam. Ada cabai rawit, ada cabai keriting, ada cabai ya panjang dan seterusnya. Niatan kita cuma sekedar tadi sebagai keponakan kita ingin hasilnya itu untuk nanti disedekahkan untuk umi-umi kita ini, tante-tante kita ini. Kena zakat enggak saya? Tidak. Nah kecuali kalau buah-buahan tadi dan sayur mayur tadi kita bisniskan. Baru terkena apa? Terkena zakat. Jelas ibu-ibu? Oke. Itu yang keempat. Semoga jelas ya seperti itu. Yang kelima rikas. Rikas ini harta karun. Contohnya kita beli tanah di Kalimantan. Sebenarnya untuk buang duit aja ke sana. Subhanallah, karena kita sudah kebanyakan menghitung duit kita sampai kita tersebut manggil tukang urut saking banyaknya duit kita itu. Akhirnya kita buang ke sana untuk beli tanah. Qadar Allah, subhanallah, menurut penelitian tanah kita ada batu baranya. Nah, kita nggak tahu tadinya, beli cuma iseng doang itu. Qadar Allah, ada batu baranya. Nah, ketika pertama kali kita mengangkat itu disebutnya apa? Rikas. Atau di antara kita nih bapak-bapak, hobi itu menyelam. Qadar Allah dapat harta karun di laut. Nah, itu namanya apa? Rikas. Nah, rikas itu adalah harta karun. Harta yang terpendam di dalam perut bumi atau di laut ya, baik di daratan ataupun di lautan. Wallahu a'lam bishawab. Dan rikas ini zakatnya cuma 1 kali seumur hidup kita. Makanya besar ya zakatnya itu. Berapa persen bapak-bapak? 20% ya, 20%. Kata Nabi SAW, wa fi rikazi khumus. Setiap rikas yang kita dapatkan itu zakatnya adalah 20%. Nah jadi kita katakan cuma 5 harta ini saja yang wajib zakat. Nah ibu-ibu yang berzakat pahami ya, harta yang wajib dizakati itu cuma ada 5. Yang pertama tadi apa Bu? Emas dan perak, termasuk juga apa? Mata uang. Mata uang rupiah, dolar, yen, ringgit, real. Nah, kemudian yang kedua binatang ternak. Itu pun cuma sebatas berapa? 3 jenis hewan saja ya. Onta, sapi, kambing. Yang ketiga barang yang kita dagangkan, barang yang kita bisniskan. Yang keempat hasil pertanian. Itu pun cuma 1, yaitu apa? Makanan pokok negeri setempat, kalau di tempat kita padi. Nah, kemudian yang kelima, rikas. Pertanyaan, ibu-ibu ini kan banyak punya baju ya, ada 4 lemari. Setiap lemari itu 100 pakaian. Terkena zakat enggak Bu? Paling subhanallah paling murah 1 juta. Subhanallah. Nah yang 1 juta yang paling murah itu biasanya dibawa ke kajian. Sedangkan yang paling mahal itu dibawa ke kawinan. Ya enggak ada masalah, boleh-boleh saja. Seperti itu. Terasa enggak mungkin ibu-ibu, apa yang ibu pakai sekarang ini, nanti besok kan hari Sabtu ada kawinan tuh. Hari Ahad ada kawinan. Dipakai lagi ini baju. Pasti baju yang lain. Sama Ustadz juga begitu. Ini cuma sekedar baju di kajian doang. Kalau kita di kawinan ya lebih keren daripada inilah. Jelas pastinya seperti itu. 6. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah maha indah dan menyukai keindahan. 6. Jangan sampai Pak ya, malu-maluin saya datang ke kawinan.
Bapak masih pakai baju celana yang seperti itu Pak. Jangan Pak. Bapak punya baju batik, pakai baju batik. Punya baju sasirangan, pakai baju sasirangan. Ya kan seperti itu. Nah, atau pakai jas Pak. Nggak ada apa-apa, kerenin Bapak. Kapan lagi Bapak kelihatan keren? Di kajian kan Bapak nggak ada keren-kerennya sama sekali. Nah, wallahu a'lam bishawab. Asal-asalan, bukan begitu. Dandanan, rambut nggak disisir, jenggot nggak disisir. Gimana ceritanya nih orang mengaji ini? Nggak keren banget penampilan. Subhanallah. Jangan-jangan saya curiga, jangan-jangan belum mandi bapak-bapak ini. Nah, seperti itu. Nah, enggak. Itu ketahuan dari bapak cipika-cipiki tadi dengan saya. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jelas ibu-ibu? Oke. Terkena zakat enggak tuh pakaian bu? Tidak. Ya, seperti itu. Kapan terkena zakatnya? Ketika 4 lemari tadi jadi butik. Ibu jual. Baru terkena apa? Terkena zakat. Makanya oleh sebab itu ibu-ibu, jika itu pakaian enggak dipakai juga, tolong sedekahkan. Terutama kepada saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan. Yang sedang mendapatkan musibah ya. Kebanjiran, saudara-saudara kita di Aceh, saudara-saudara kita di Sumatera Utara, saudara-saudara kita di Sumatera Barat. Ya, sudah. Ya subhanallah kita katakan, mereka kesian pakaian mereka apa? Tertimpa lumpur, kesian betul. Wallah kesian, demi Allah kesian. Maka kita yang punya pakaian banyak ini tolong sedekahkan. Kirim kepada mereka tersebut. Supaya mereka tersebut apa? Bisa memiliki pakaian yang layak dan pantas dan sesuai dengan syariat. Seperti itu. Dan itu apa? Pahalanya besar. Jaminannya apa? Surga. Jaminannya apa? Surga. Membantu orang dalam kondisi mendapat apa yang sedang mendapatkan musibah. Kita bantu. Jaminannya apa? Jannah. Surganya Allah Jalla Jalaluh. Makanya jangan bakhil kita ketika mendapatkan ada saudara-saudara kita sesama muslim mendapatkan musibah, maka hendaknya kita berusaha untuk membantu mereka. Kenapa? Karena pahala besar, yaitu apa? Jaminannya jannah dan surganya Allah Jalla Jalaluh. Nah, kemudian ibu-ibu, ada emas, ada perak. Itu kan untuk berhias ya. Berlian yang ibu punya, yang kemarin beli 200 juta itu, kena zakat enggak? Tidak. Kenapa bu? Karena memang kita katakan secara zatnya tidak terkena zakat. Kapan itu berlian terkena zakat? Ketika kita jual. Seperti misalnya, bapak-bapak boleh enggak berhias pak? Pakai cincin misalnya. Selama bukan emas enggak ada masalah. Misalnya bapak pakai ya berlian juga. Yang bukan emas ya. Kemudian pakai batu bacan. Kemudian batu merah delima. Atau batu safir. Atau batu kecubung. Atau batu mata kucing. Kebetulan saya paham pak. Karena saya dari daerah sana. Jadi bapak kalau masalah batu-batu itu jelas saya yang menang. Nah. Karena saya ahlinya itu ya, karena dari daerah sana yang jualan ya, seperti itu. Nah itu terkena zakat enggak? Tidak terkena zakat meskipun mahal. Subhanallah kita katakan berlian itu mahal. Berlian mahal. Dulu waktu musim batu bacan itu sampai 40 juta, 40 juta, 400 juta. Bahkan ada yang lebih daripada itu. Apakah terkena zakat? Secara zatnya tidak terkena zakat. Kapan terkena zakat? Ketika kita jual. Jelas Bapak Ibu? Nah termasuk juga pakaian ibu ya, termasuk pakaian itu tas. Tas Louis Vuitton itu berapa sih Bu harganya? 300 juta. Enggak. Sekali lagi ya saya tegaskan, haram beli barang KW. Ya, lebih bagus kita beli tas yang dari Cipinang aja. Jelas ya, atau dari Tanah Abang atau dari Bogor. Jangan beli barang KW, itu mengambil haknya orang. Hatta yang buat itu orang kafir, nggak boleh kita mengambil haknya orang kafir sekalipun. Jelas ya, haram. Jadi untuk bergaya-gaya, kita udah ngaji, udah puluhan tahun. Saya aja ngajarin ibu ada kali 10 tahun. Pengajian Hidayah Sakinah ini ada kali 30 tahun. Kita katakan. Jangan sampai ya untuk gaya-gayaan beli barang KW. Ya jelas ibu-ibu? Nah,
Kalau ada duit, beli yang aslinya. Seperti itu. Kalau nggak ada duit, sudah beli apa? Tas yang biasa saja. Jelas ibu-ibu? Yang sesuai dengan standar ibu. Wallahu a'lam bishawab. Jangan sampai kita mengambil haknya orang lain. Dosa besar Bu ya, dosa besar. Meskipun itu orang kafir. Nah, saya ingin tanya nih ibu-ibu yang punya tas. Saya tahu kok, saya lihat ibu kok bawa itu kok ke undangan, ke walimahan. Berapa Bu harganya? 100 juta cukup nggak? Ah itu nggak cukup. Berapa Bu jujur? Tuh nggak berani kan ngomong? Dan kita lihat dengan kedua mata kita, itu punya satu lemari, bayangkan. Ada Louis Vuitton, ada apalagi kita katakan, ada Hermes, ada yang dibawa lagi Gucci, apalagi Bu? Tumi sih kecil ya, apalagi? Nah itu tadi, macam-macam kan? Kalau dihitung satu lemari itu ada kali 1 M tuh. Iya kan? 1 M, tasnya aja 1 M. Terkena zakat enggak Bu? Tidak ya kan? Ini maaf ya Pak ya, ini kan berhubung berkaitan dengan fikih wanita dan temanya tentang zakat wanita. Jadi yang saya tekankan nih para wanita. Saya sih yakin ibu-ibu yang ada di sini enggak punya tuh tas karena sudah nenek-nenek juga mau digayain apa kan seperti itu. Tapi putrinya ibu, mantunya ibu punya itu barang. Enggak ada masalah, halal kita katakan. Tapi kita katakan ya dipakai ya, jangan gak dipakai seperti itu. Dan ketika memakai jangan ujub, jangan ada rasa sombong seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, karena sebagian teman itu kadang itu barang gak dipakai di sini, karena jadi syuhrah, dilihatin orang terus. Tapi ada misalnya di antara ibu-ibu itu ada grup di Jaksel. Nah biasanya saya tahu tuh yang ada di sini nih, dia pakai tas itu ketika ke Jaksel. Tapi ketika ke Jaktim gak pakai itu. Wallahu a'lam bishawab. Ketika ke kajian Jaksel dia pakai. Tapi ketika di kajian Jaktim apalagi Hidayah Sakinah, dia gak pakai barang itu. Subhanallah. Dia pakai tas yang dari supermarket itu loh. Yang untuk naruh barang. Wallahu a'lam bishawab. Yang ada merek Hidayah Sakinah. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Jelas ya? Wallahu a'lam. Karena benar. Ibu secara hukum benar, kenapa? Kalau ibu pakai itu barang di tempat ini, di Hidayah Sakinah ini, dipelototin oleh ibu-ibu yang lain. Ibu-ibu yang lain gak ikut kajian. Siapa tuh? Siapa tuh? Ya Allah. Barangnya luar biasa. Halal, itu yang disebut dengan apa? Syuhrah tadi. Tapi kalau itu barang ibu bawa ke Jaksel, di kajian Jaksel ya, apalagi yang di rumah, nah itu biasa-biasa aja. Yang di rumah ya, bukan di masjid. Kajian di rumah di Jaksel, ibu pasti bawa barang itu. Semua teman-teman ibu yang di Jaksel pakai barang itu. Ibu kan malu, aduh masa pakai tas yang dari Hidayah Sakinah, nggak mungkin itu. Nah seperti itu. Akhirnya bawa barang apa? Bawa tas yang Hermes, yang Louis Vuitton, paling tidak Gucci lah. Paling kecil banget Tumi mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jelas ibu-ibu? Enggak ada masalah, halal. Cuma pertanyaan saya, ibu kan punya satu lemari tadi. Itu tas-tas itu ada zakatnya enggak? Tidak ada zakatnya, kecuali kalau ibu jual. Makanya tuh Bu, sertifikatnya itu, yang kartu yang di dalam tasnya itu, jangan hilang Bu ya. Nanti kalau enggak ada duit bisa dijual itu. Insya Allah ya harganya miring sedikit lah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya tahu perbuatan ibu-ibu. Saya tahu betul itu. Nah, jangan sampai hilang tuh kartu yang di dalam tasnya itu ya. Sertifikat, simpan yang baik. Nah, wallahu a'lam bishawab. Itu menunjukkan tanda keaslihan. Nah. Tapi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa'ala. Ini pakaian lagi kita katakan. Bapak-bapak sekarang, mobil. Ada zakatnya enggak? Tidak ada zakatnya. Secara zatnya. Kapan ada zakatnya? Ketika kita bisniskan. Kita jual atau kita sewakan. Jelas ya? Ustadz, Anda punya 10 Ustadz. Masya Allah. Showroom. Ya, subhanallah. Anda punya adik malah punya 25 Ustadz. Masya Allah. Yang Anda ingin tanyakan saat info seperti ini, ada zakatnya enggak itu? Tidak ada zakatnya. Kalau tujuannya untuk apa? Memakai saja. Kan bisa jadi di antara ibu itu pakai yang kesini cuma bajai.
Kan pencitraan. Tapi kalau misalnya di kajian yang sebelah sana, di gudang peluru, Avanza atau Xenia. Tapi kalau ke Jaksel apa pakainya Bu? At least Alphard atau Mercy yang terbaru itu. Beda dong. Kekawinan apalagi? Kekawinan gak mungkin tuh naik yang begituan ya. Masya Allah. Yang paling penting ibu bersyukur. Yang paling penting itu kita katakan jangan ujub. Yang paling penting itu Bapak jangan sampai kita sombong. Karena memang ada perasaan. Beda memang Pak rasanya itu. Sebagai ustadz ini kan diuntungkan meskipun belum punya barang itu. Beda memang yang jemput pakai Alphard, Mercy sama yang biasa aja. Duduknya juga beda. Oh. Sambil berbaringnya juga beda. Subhanallah. Ya, itu kalau yang mobil-mobil mewah itu belakang kita kayak tertarik gitu loh. Kayak betah banget, kayak nggak mau berdiri lagi dia. Subhanallah. Tapi yang murah, Allahu Akbar. Itu gatal-gatal belakang kita kadang. Wallahu a'lam bishawab. Nah, memang beda. Subhanallah. Tapi pertanyaannya, apakah itu terkena kewajiban zakat? Tentu tidak. Ya, subhanallah ya kita katakan. Tapi sekali lagi, kita lihat-lihat ya bahwa barang itu, mobil itu. Kalau ke kajian, yang kebanyakan, maaf ya ibu-ibu bapak, kebanyakan orang-orang yang sederhana, jangan bawa mobil itu. Apalagi statusnya ustadz. Apalagi apa? Statusnya apa? Ustadz. Ngapain Ustaz? Inti bawa barang itu. Mau kawin lagi? Kan pasti kan ingin menunjukkan kepada orang kan. Ustaz pakai Mercy loh. Allahu Akbar. Subhanallah. Tuh ibu-ibu bukannya mau dengar ceramahnya Ustaz. Mau foto di depan mobilnya Ustaz yang Mercy yang terbaru tadi itu. Nah, subhanallah. Biasanya kan yang ngantarkan nenek-nenek. Yang ngasih kue kepada Ustaz itu. Ini tumben yang muda yang ngantarkan. Pasti modus banget tuh. Wallahu a'lam. Makanya hati-hati hati-hati. Maksudnya apa pakai barang itu? Allah Maha tahu niatan kita. Jamaah kita kebanyakan orang-orang yang sederhana. Maka ya bawa mobil yang sederhana juga. Subhanallah. Ngapain bawa mobil yang bisa terbang? Maksudnya sayapnya buka pintu kan. Cus. Mau apa? Mau apa? Status kita ustadz lagi. Status kita apa? Ustadz, bukan selebritis. Beda kalau artis. Memang untuk kontennya dia. Kalau kita kan enggak. Mau apa di kontennya mobil terbang itu? Enggak ada ayatnya, enggak ada hadisnya. Allahu Akbar. Ini yang kadang kita itu salah kaprah ya. Dalam mensikapi. Apalagi jamaah kita itu orang-orang yang sederhana. Nah makanya ibu-ibu juga, bapak-bapak. Kalau di daerah Jaktim, apalagi kajian Hidayah Sakinah. Ya bawa bajai aja ya. Atau bawa mobilnya, maaf Xenia atau Avanza. Atau mungkin apa itu, apa tuh yang subhanallah. Yang kecilan sedikit tuh, Karimun ya seperti itu. Nah Allah Akbar. Itu aja bawanya. Nah supaya jangan sampai apa, ada perasaan sombong. Ada perasaan ujub kan seperti itu. Wallahu alam bisawab. Nah ada zakatnya enggak? Enggak ada. Kecuali kalau kita bisniskan, kita jual belikan atau kita sewa-sewakan. Seperti itu. Nah termasuk nih, ibu kan punya kos-kosan nih. Subhanallah. Kita ustadz itu boleh berbisnis. Tapi jangan sampai bisnis yang mengakibatkan dia tidak bisa merajaah lagi. Nah termasuk nggak bisa merajaah lagi kalau dia maaf ya punya travel. Itu berat itu merajaah. Apalagi bisnis perumahan. Itu sudah, ustadznya sudah begitu-begitu aja, susah. Makanya usahakan ustadz itu bisnis yang membuat dia masih bisa mewajaah, bisa mengulang-ulang ayat dan hadis, masih bisa hafalan. Apa ya bisnis begitu? Ibu-ibu tolong infokan kepada kita sebagai ustadz. Nah, sewa menyewa. Ya, punya ruko misalnya 10 tuh ustadz di Kelapa Gading. Misalnya. Kan enak tuh per tahun kan? Tinggal cicip-cicipin doang. Allahu Akbar. Berapa? Atau misalnya yang kecilan kos-kosan. Ya 500 pintu misalnya. Kalau 100 pintu kan ya Allah. Misalnya 200 ribu sebulan kan dikit banget.
Apalagi daerah sini ya. Subhanallah. Ya udahlah kita yang misalnya 200 pintu sampai 500 pintu. Kan enak. Itu subhanallah. Ini bapak-bapak yang tua bisnis itu aja. Nah, supaya bisa ngaji, bisa datang ke masjid ya. Berjamaah di masjid. Bisa sholat duha, bisa tahajud, bisa qobliyah, ba'diyah. Tapi kalau bisnis-bisnis yang lainnya, Allahu Akbar. Sampai ya dia susah untuk mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Seperti itu. Nah, kalau sudah tua. Seperti antum-antum ini ya. Seperti itu. Nah. Atau ustadz juga. Ustadz itu bisnisnya itu. Supaya tidak terganggu dia belajar. Tapi kalau misalnya bisnis perumahan, bisnis travel. Itu pasti terganggu. Pikiran dia terganggu. Belum lagi yang gak ada jamaah. Coba perhatikan deh. Nah. Dia terjun. Liatin tukang. Kemudian ya liatin harga barang. Paku, semen. Kemudian atap dan seterusnya. Subhanallah lupa tuh sudah ayat, lupa itu sudah hadis. Sebagaimana yang diceritakan oleh Syekh Ibrahim Ar-Rahaili ya. Subhanallah ketika ditanya oleh seorang ustadz. Bagaimana dia mendapatkan muridnya itu kelas doktorah sudah S3 di Madinah. Tapi ketika Syekh itu datang ke negeri dia mendapatkan ya muridnya tadi yang sudah doktor S3 di Madinah itu. Ruh ilmunya itu hilang. Subhanallah, yang ada cerita-cerita bisnisnya dia. Membuat itu Syekh sedih banget. Memang berbisnis boleh, tapi antum perhatikan coba. Yang terlalu dalam berbisnis itu, Allahu Akbar. Apalagi bisnis-bisnis yang sifatnya harus dia terjun sendiri. Itu kadar keilmuan apa? Hilang. Nah, subhanallah. Tapi antum juga yang deman ngajakin ustadz berbisnis kan? Masya Allah. Kalau cuma sekedar naruh duit gak ada masalah. Aman tuh. Tapi ustadznya disuruh jadi direkturnya. Disuruh untuk mengawasi. Disuruh cari jamaah. Disuruh untuk terjun juga kalau itu perumahan. Waduh hilang tuh ilmu. Yakin sih yakin-yakinnya. Berat itu. Nah. Tapi bisnisnya makanya doakanlah kita-kita ini ustadz. Bisnis yang aman buat ilmu kita. Dan bisa belajar, bisa ibadah. Bisa kumpul dengan antum dan seterusnya. Apa? Sewa menyewa. Harapannya sih rukok deh. Sebelum meninggal 20 aja rukok. Kan seperti itu. Nah. Kan enak tuh. Kan enak tinggal subhanallah. Apalagi tempatnya itu di Jaksel. Atau di Kelapa Gading. Ya subhanallah. Jangan di sini deh. Berat kita juga. Nah wallahu a'lam bishawab. Nah. Itu barang-barang tadi kita punya rumah. Secara zakatnya. Ada enggak? Tidak ada zakatnya. Kapan ada zakatnya tuh? Ketika kita bisniskan. Ketika kita sewakan. Jelas ya? Nah itu macam-macam ya. Berkaitan tentang masalah bisnis kita. Termasuk kita jual makanan. Makanannya ada zakatnya enggak? Contohnya kita jual nasi kapsah, nasi kebuli, nasi mandi. Ya. Nasi zurbarian dan seterusnya itu. Ada zakatnya enggak secara zatnya. Kalau kita cuma sekedar ingin membuatkan buat tante-tante yang ada di Hidayah Sakinah enggak ada zakatnya. Tapi ketika kita bisniskan ada zakatnya. Jelas Bapak Ibu? Naam. Nah kemudian selanjutnya zakat itu baru wajib kalau sudah terpenuhi syaratnya. Syarat yang umum ada 2. Syarat yang umum itu ada berapa? Ada 2. Yang pertama itu adalah kita katakan ya an-nisab. Nisab itu artinya apa? Kadar, nilai, jumlah yang Allah Jalla wa'ala tentukan. Ketika kita punya harta tadi sampai pada nilai atau jumlah yang Allah Jalla wa'ala tentukan, baru wajib kita berzakat. Seperti emas yang 24 karat. Berapa 1 gramnya sekarang? Kalau kita kaitkan dulu emas yang 24 karat. Nisabnya berapa? 85 gram emas. Berarti Bapak Ibu kalau kita punya emas cuma 50 gram. Wajib zakat enggak Ibu-Ibu? Tidak wajib. Kenapa Bu? Belum sampai nisab. Dah jawabannya gampang. Belum sampai nisab. Oke. Kemudian 1 gram emas berapa sekarang?
Murah banget di mana tuh 24? Ah enggak, murah banget. 25 apa sekarang udah? Itu sudah murah juga 25 itu. 24 tuh di mana Pak? Saya ingin beli tuh. Oke 25 ya, 2.500.000 kali 85 berapa? 200 berapa? Enggak lebih. Coba hitung, ada handphone kan? Ibu kan ahli hitung duit tuh, Mas. 220. Yakin Pak? Apa hayalan nih? Enggak, saya enggak percaya. Kayaknya kurang. 212 juta. 212 juta. Nah, 212 juta 500. Jika Bapak dan Ibu punya rupiah 212 juta 500.000 rupiah, baru terkena wajib zakat. Tapi kalau Bapak dan Ibu punya tabungan cuma 200 juta, wajib zakat enggak? Tidak. Jelas Bapak Ibu? Tetapi kita katakan yang 212 juta 500.000 rupiah itu baru wajib dizakati kalau sudah ada syarat yang kedua. Yaitu apa? Haul. Berputarnya harta tadi selama berapa? 1 tahun atau 12 bulan. Kata Nabi kita Muhammad SAW, la zakata fi malin hatta yahula alaihil haul. Tidak ada kewajiban harta dalam masalah zakat kecuali sudah berputar 1 tahun. Kecuali yang berkaitan dengan hasil pertanian. Syarat yang keduanya itu panen. Ketika waktu panen maka wajib dizakati. Tapi yang 4 tadi itu baru wajib dizakati kalau sudah berputar apa? 1 tahun. Artinya kalau hari ini rumah kita laku ya 1 M misalnya. Apakah hari ini kita wajib zakati itu yang 1 M? Tidak. 1 M itu harus berputar 1 tahun baru terkena wajib zakat. Gampang kan? Jelas Bapak Ibu? Wallahu a'lam bishawab. Jadi ada yang namanya nisab, ada yang namanya apa? Haul. Baru terkena wajib zakat. Pertanyaan saya, zakat profesi itu ada enggak sih? Ada apa enggak ada? Yang bilang ada apa alasannya? Yang bilang tidak ada alasannya apa? Yang bilang tidak ada deh, apa alasannya? Pak, Bapak, Ibu-ibu, tadi ibu-ibu yang bilang tidak ada. Apa alasannya? Pertama nisabnya enggak ada. Bisa jadi ya, gaji berapa Ustadz? Cuma 100 juta per bulan. Terkena wajib zakat enggak saya? Kenapa? Belum sampai nisab. Nisabnya berapa tadi? 200 juta, 212 500.000 rupiah. Ya, 200 juta 212 juta 500.000 rupiah. Saya cuma gaji 100 juta per bulan. Terkena zakat enggak? Enggak. Taib, apalagi yang kecil-kecil ya kan? Yang cuma 5 juta, yang cuma 10 juta kita katakan. Tidak terkenalah zakat itu. Nah, andai kata di antara antum gajinya per bulan 300 juta. Terkena zakat enggak? Nisabnya sampai enggak? Nisab sampai 300 juta. Yang tidak sampai apa? Haul. Belum berputar 1 tahun. Jelas ya? Ada enggak yang gaji 300 juta? Ada dong. Banyak ya seperti itu. Banyak di sini enggak ada tapi. Antum bilang banyak di sini ada enggak? Ada. Cuma antum menyamar ya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Taib seandainya ada apakah wajib dia per bulan untuk mengeluarkan zakat? Tidak. Wajibnya adalah ketika sudah haul, sudah berputar 1 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Jelas Bapak Ibu? Oke. Nah kemudian zakat itu diperuntukkan untuk golongan yang khusus. Ada berapa golongan Bu? 8 golongan.
Dalilnya apa Ustadz? Surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 60. Nanti kita bahas bulan depan itu. Secara kupas tuntas. Wallahu a'lam bissawab. Nah saya ingin nanya lagi nih. Ini misalnya ya, menghayal dulu kita. Saya beli tanah di daerah Cipinang ini 2M. 1000 meter. Kemudian saya bangun di tanah yang 1000 meter tadi itu, rumah habis 5M. Oke? Kemudian setelah itu saya niatan jual. Lakulah itu rumah harga ya 20M. Saya berzakat itu dari 20M, 15M, atau 10M, atau 5M. Gimana Pak? 20M. Modal plus keuntungan. Benar, 20M. Jadi jelas ibu-ibu? Dari berapa M bu? 20. Kenapa? Modal plus keuntungan. Jelas ya? Tapi saya kan ingin dekat dengan tante saya di Hidayah Sakinah ini. Saya nggak mau jual. Saya mau sewakan aja. Per tahun saya cuma dapat menyewakan itu 300 juta. Saya mengeluarkan zakatnya dari 15M, ataukah dari 10M, atau 5M, atau dari 300 juta? Dari 300 juta. Kenapa? Kita cuma jual ya berkaitan dengan sewa menyewa itu. Berkaitan tentang jasa sewa menyewa. Bukan jual aset. Jelas ibu-ibu? Nah jelas ya. Nah berarti kalau kita kaitkan dengan mobil. Mobil berapa sih? Antum punya mobil berapa? 10. Sewa menyewa itu. Itu antum nanti untuk mengeluarkan zakatnya dari harga mobil atau dari harga sewa menyewa? Harga sewa menyewa itu pun kalau sampai nisab. Nisabnya berapa tadi? 212.500.000 rupiah. Dan harus berputar apa selama 1 tahun. Begitu juga dengan kos-kosan. Begitu juga dengan rumah yang disewakan. Begitu juga dengan apartemen yang disewakan. Cuma hasil sewanya. Tapi dilihat sampai nisab. Kemudian dilihat juga apakah sudah sampai haul. Begitu kira-kira ya. Wallahu alam bissawab. Pertanyaan selanjutnya. Saya dihadiahkan oleh tante saya yang ada di Hidayah Sakinah. Mobil Pajero. Berapa sekarang Pak? 500 juta. Oke. Yang baru dong. Sayang second. Yang baru Pak. Bapak demen banget yang lama-lama. Nah yang baru. Subhanallah. Oke 500 juta. Itu termasuk rikas enggak sih? Termasuk rikas enggak? Tidak. Kenapa bukan? Padahal saya dapat loh. Tanpa usaha. Bukan ditemukan dari perut bumi, dari daratan ataupun lautannya. Itu hadiah. Yang kedua yang saya tanyakan, Pajero tadi 500 juta misalnya. Terkena zakat nggak saya? Tidak. Kenapa? Karena si tante tadi wanti-wanti. Jangan dijual ya. Jangan disewakan ya. Ini buat kekajian khusus Hidayah Sakinah aja. Oke, fine. Kita bawa itu deh. Subhanallah. Nah jadi karena untuk tujuan dakwah doang, bukan untuk tujuan jual dan sewa, maka tidak terkena apa? Zakat. Wallahu alam bissawab.